Oke, Sobat Sosial, ketemu lagi di podcast Sentra Wiataguna. Kami menghadirkan tamu yang istimewa kali ini. Kita didampingi oleh Dino Chow. Di sebelah kanan saya Ibu Dewi dari Kehumasan Sentra Wiataguna. Yang mendampingi saya Bu Dewi, masa saya yang mendampingi Bu Dewi juga? Oke, gak apa-apa ya. Jadi gimana Bu Dewi yang mendampingi Dino ya? Oke. Bu Dewi masa orang kita nontonin orang normal? Oke, Sobat Sosial, kayaknya nih talk show akan luar biasa karena literasi dan kemampuan Dino yang luar biasa. Saat ini kita akan membedah sedikit apa sih yang direncanakan Dino. Katanya sih ke depan mau ada hal-hal yang istimewa bagi teman-teman penyandang disabilitas sensorik netra. Betul. Apa sih sebetulnya yang akan direncanakan oleh Dino, Teh Dewi? Ya. Kita coba dengarkan rencana-rencana besar. Mudah-mudahan Sentra Wiataguna mulai channel YouTube-nya akan terangkat, terdongkrak menjadi luar biasa. Lagi close the door. Oke, silakan Dino untuk bercerita sedikit apa sih sebetulnya yang Dino akan ke depan rencana-rencananya, silakan. Salah satu yang pengen saya lakuin rencana sama teman-teman di sini, pengen ngajarin mereka jadi pembalap motor GP. Oh, luar biasa. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya GP itu kan singkatan dari gelap. Oke. Gepek gelap. Oke. Jadi pembalap motor gelap. Oke. Itu bukan Gepek. Oke. Mungkin orang buta balapan motor. Jangan aja susah. Jadi gimana tuh? Jangan saja mencari ini apa kakinya keraba-raba. ya. Pokoknya rencana yang pengen saya wujudkan bersama kawan-kawan tunanetra yang ada di Wiataguna ini sih awalnya berasal dari keresahan. Ya. Dari keresahan saya, kok kenapa ya saya main skateboard cuma saya doang di Asia Tenggara. Ya. Ini nggak enak banget karena kalau tidak ada kompetitif ataupun tidak ada yang main hal yang sama, stuck apapun itu. Ya. Saya yakin apapun bidangnya, kalau misalkan tidak ada kompetitor itu akan stuck. Ya. Tidak akan berkembang. Nah, saya pengen berkembang. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, saya harus mengajak kawan-kawan tunanetra interest pada skateboard. Ya, oke. Itu pertama. Ya. Terus yang kedua, kayaknya tunanetra ini selalu dipandangnya itu sebagai sosok disabilitas yang menyedihkan. Ya. Nggak salah lah, menyedihkan mah nggak salah. Dan sebenarnya bukan disabilitas juga yang menyedihkan. Semua orang juga punya sisi menyedihkannya. Cuman karena tunanetra itu beda dari orang-orang yang lain, Ya. wujud fisik yang dia berbeda, yaitu matanya tidak bisa melihat, jadi kelihatannya semua orang tuh lebih, ih kasihannya dia nggak bisa melihat dunia gitu. Padahal kalau ditanya sendiri ke tunanetra yang sudah berdamai, lebih bisa merasakan dunia itu dengan kegelapan, dengan seperti feelingnya dan yang lain-lain. Siap. Nah, ini semua nih harus dirubah sudut pandang orang-orang kepada tunanetra itu menyedihkan Oke. atau dikasihani Oke. dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama orang normal kayak tadi skateboard. Terus yang kedua stand up comedy. Ya. Stand up comedy ini adalah salah satu cara juga untuk disabilitas itu bisa berdamai dengan seutuhnya lah. Oke. Karena seni stand up comedy ini kita itu harus membicarakan hal-hal yang dekat dengan diri kita. Betul. Dan kita tuh harus bisa mencaci diri kita, tapi menjadi sesuatu yang lucu dan ada nilai edukasinya buat orang lain. Kayak contohnya, kenapa sih tunanetra itu pakai tongkat? Ya. Itu premisnya di situ tuh. Ya. Premisnya di situ, kenapa tunanetra pakai tongkat? Nah, setupnya dibikin. Karena kalau nggak pakai tongkat, kalau misalkan pakai apa, jatuhnya bukan jalan, nanti ger. Oke. Siap. Nah, di situ. Nah, itu saya juga pengen membantu teman-teman. Saya juga masih belajar, sama-sama belajar. Teman-teman di Wiataguna ini bisa untuk menjadi seorang stand up comedian. Oke. Karena segmen pasarnya stand up comedy ini tuh udah merambah ke semua hal. Ada yang jadi main film, ada yang jadi penulis buku, ada yang jadi main iklan, ada yang jadi musisi, banyak semua segmen. Oke, saya potong sedikit, menarik gitu Kang Dino. Sebetulnya dari stand up comedy melahirkan artis-artis besar ya di layar lebar. Ya. Ingat sebetulnya mulai dari si Cabe Cabita, Jangkrik Ribon sampai kepada yang terakhir agak lain, semua pemainnya adalah stand up comedian dan penontonnya Kang Dino luar biasa, di atas 4 juta penonton. Ini gebrakan yang luar biasa, apalagi kemungkinan sosok-sosok netra ini dibutuhkan oleh industri perfilman kita kan. Betul. Seperti itu. Karena tapi saya menarik juga Kang Dino, mau dibawa ekstrim ke skateboard ya.
apakah nggak berisiko atau riskan? Kalau untuk ke stand up comedy saya sangat setuju dong, dan bakat-bakat di sini pasti ada. Ya. Ceritakan apa itu semacam lokomotif untuk keluar dari out of the box dengan skateboardnya, tapi tujuan-tujuan lainnya ternyata ada yang lebih rekat dengan disabilitas netra. Seperti apa? Sebenarnya kan kalau setiap bidang itu kalau yang udah dipegang sama tunanetra sudah tidak bisa dilakukan senormal orang normal lakukan. Betul. Kayak orang main bola, orang normal main bola, kalau tunanetra pakai lonceng. Ya, Ya kan? Terus kalau misalkan main apalagi main catur pakai magnet. betul. Nah, kalau skateboard tentunya kita nggak usah main yang sambil maju. Ya, Sambil diam di tempat, kita ngeter di tempat aja itu udah luar biasa buat orang lain. ya, benar. Nggak perlu kita tuh bener-bener seperti kayak orang normal. Walaupun kalau saya sendiri bermainnya itu bener-bener seperti orang normal. Ya, Menggunakan maksimalkan tongkat. Nggak perlu kayak harus seperti itu. Cukup berdiri diam di tempat aja, loncat di tempat, ngeter di tempat, itu udah orang tuh udah ngasih terus. oke. Dan itu udah menjadi sesuatu yang luar biasa. Wih, orang buta bisa main skateboard. Oke. Jadi nggak usah dipikirin akan menyulitkan. Tidak. Siap. Tahan dulu Kang Dino. Sobat sosial. Dari kita pelajari ungkapan dari Kang Dino ini luar biasa, inspiratif banget ya. Pertama, Kayak di bawah ya. ya, karena begini, kita selalu mengajari navigasi mobilitas atau orang kenal di sini orientasi mobilitas dengan activity daily living skill bagi PDSN. Ternyata Dino sudah melakukan yang apa kita ajarkan, melampaui anak didik kita, karena saya lihat ada semacam teori gut feeling level. Ya. Jadi feeling yang dia itu udah lebih dari orang-orang biasa terkait sensoriknya, terkait kemampuan-kemampuannya ini udah luar biasa. Ya. Mungkin yang dilakukan berkali-kali oleh Dino ini semacam pengembangan konsep dan persepsi yang luar biasa Kang Dino. Ya. Dan ini penting banget, menginspirasi banget. Kalau ke zona misalnya takut, menolak, tidak menerima apa yang ini, sulit mengajar-ngajarkan itu, ini luar biasa. Makanya tadi sudah hafal, ini jam terbangnya Teh Dewi luar biasa berarti. Dia bukan dengan kita-kita saja, mungkin dengan orang-orang yang selebritis tingkat nasional, itu mungkin nggak usah dibahas kali ini ya. Nggak masalah, cuman itu tadi kita akan diajak pertama bagaimana keluar dari out of the box yang dilakukan oleh PDSN. Satu, mengajak untuk main skateboard. Dua, mengajak bahwa talenta-talenta bisa diasah menjadi stand up komedian. Selain itu Kang, apa saja yang akan mereka lakukan dan Kang Dino ajak mereka supaya keluar dari zona itu dan lebih menarik, dan masyarakat akan lebih paham bahwa kita baik-baik saja. Disabilitas netra itu enjoy saja dengan kehidupannya, tidak perlu dikasihani, kita bisa mandiri dan berdaya. Silakan lagi. Agak panjang, nggak apa-apa, ketawa aja kita. Gimana bener? Iya. Jadi gini, Din. Kalau tadi saya sambungkan kembali, Ya. Din, tentang pengenalan skateboard ke disabilitas netra. Betul. Ini lebih kepada hubungannya dengan kita tuh gini, Din. Kita itu mengajari disabilitas netra di kita itu ilmu activity daily living, Ya. orientasi mobilitas. Nah, ini adalah praktiknya. Ya. Itu di atas level tertingginya. Iya, makanya saya bilang Jadi begini. misalnya ini hanya dengan dimulai dengan memegang skateboard aja itu udah sebuah Luar biasa. hal yang baru bagi mereka gitu ya. Betul. Dia bisa meraba seperti apa itu skateboard, Ya. kemudian rodanya di mana. Karena selama ini hanya jadi bayangan aja kalau skateboard itu alat untuk bisa mobilitas, dan Dino adalah ahli di bidang itu. Jangan salah Kang Ya. Ipin. Tadi waktu di ruang makan Ya. yang namanya Ricky kenal banget itu Dino. Siap. Tahu Dino itu skateboard disabilitas satu-satunya di Asia Tenggara. Oke. Ngikutin juga podcastnya. Jadi itu hal yang baru nih buat disabilitas netra gitu. Oke. Ceritakan aja Kang, silakan. Jadi skateboard ini aku akan perkenalkan ke teman-teman tunanetra itu bukan untuk menjadi profesi. Itu Ya. pertama. Karena untuk yang normal pun skateboard kurang menjanjikan. Betul. Ya. Tapi kenapa aku pengen perkenalkan untuk mereka? Benar kata Bu Dewi tadi, aku mengenalkan teknisnya kayak setupnya itu ada apa aja skateboard. Terus kalau
kalian berminat itu ya jangan dijadikan profesi, tapi ini tuh hanya tahu buta juga bisa kok main skateboard. Makanya seperti itu. Happy, happy gitu. Keluar dong dari zona nyamannya. Di dunia itu banyak loh, di samping dari pijat dan musik. Betul. Dan kalau misalkan seiring berjalannya waktu mereka jadi tertarik sekali ke skateboard, ya udah silakan tinggal didalami saja, kita belajar sama-sama. Bukan jadi harus wah gue pengen jadi skateboarder. Enggak, bukan itu tujuan utamanya. Saya datang ke Toyota Guna, skateboard ini hanya untuk ada juga kok yang bisa main skateboard. Itu. Dan itu menjadi daya tarik yang luar biasa nantinya kan? Ya. Dan pasti pun utamanya saya di Toyota ini tuh ada tujuan yang sangat besar karena jelaskan itu. Tunanetra yang di sini juga bisa merasakan yang saya rasakan sebagai content creator. Karena segala sesuatu sekarang itu harus dikontenkan. Betul. Sayang sekali. Nggak salah, orang mijat di sini nggak salah. Itu adalah suatu ladang yang besar banget. Kalau misalkan bisa memaksimalkan jadi content creator, udah mah itu bisa jadi materi stand up. Ya. Pernah nggak? Misalkan dia ngebangun premisnya, saya pernah disuruh mijat, tapi yang saya pijat bukan manusia karena saya nggak ngeliat, yang saya pijat kucing. Iya. Itu premisnya udah lucu, dibangun setupnya, jadi bahan materi stand up. Terus kalau dikontenin juga, ya guys, hari ini saya pengen belajar dan public speaking. Gak mungkin dong, misalkan kita mijat nih. Ya Pak, apa yang sakit Pak? Oh pahanya. Ya Pak, ini pahanya sakit. Itu yang dipijat juga awkward bakal. Tapi kita ajarin gimana caranya public speaking biar orang itu akan tertarik ngobrol sama kita. Oh Pak, ini pahanya yang sakit. Wah, ini paha Bapak nih sakit nih gara-gara Bapak kali sering lama di WC jongkoknya. Akan bikin orang tuh yang lawan bicara kita, seru nih orang. Hangat gitu Hangat, iya. Wordingnya Kang Gino, jangan salah. Lanjut. Nanti juga orang bakal akhirnya, saya mau dipijit sama dia aja enak soalnya. Jadi langganan tuh banyak, sebulan tuh udah bener-bener tahu hari ini ke sini. Udah nggak yang nyari-nyari lagi, pusing-pusing lagi. Dan nilai tambahnya konten itu. Siapa tahu nanti jadi viral di Instagram, di TikTok, tiba-tiba nanti disuruh mijat artis sih. Keren, menarik ya. Oke, Teh Dewi, cerita-cerita yang disampaikan Kang Dino, kita kan sering bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman kita. Hal-hal yang menarik, yang lucu-lucu mereka pernah rasakan. Nanti kita explore. Kemudian ya, luar biasa pengalaman lucu yang unik yang dirasakan oleh disabilitas netra dengan orang normal itu berbeda cara menjadi lucunya begitu kan. Nah, kembali secara teknis menjadi konten kreator atau apa seperti apa dan kelanjutan mau seperti apa ini perlu diketahui untuk teman-teman disabilitas netra. Mungkin secara teknisnya mau seperti apa Kang nanti ketika membuat konten kreator, apa yang harus disiapkan, bagaimana cara marketing dan seterusnya, tentunya Dino udah paham banget di bidang itu. Silakan. Wah, itu akan panjang sekali ya. Nggak apa-apa, panjangin aja. Cuman pada intinya ini semua akan menjadi satu rangkaian mana akan ada podcast di Wetaguna ini. Jadi nanti podcast ini itu akan berada di YouTube Dino Chow, tapi yang ini utamanya itu base utamanya di Wetaguna. Nah, orang-orang yang di Wetaguna ini, orang-orang tunanetra yang di Wetaguna ini akan saya undang ke dalam podcast ini, tapi bersyarat. Bersyaratnya itu, ya kalau jika saya ngundang tunanetra dia, ayo undang dia ini tunanetra, dia lagi pengen bangkit dari ini biar semangat, nggak mau. Saya tidak akan mengundang orang yang sedang berusaha bangkit dari depresi. Kenapa? Karena kalau saya mengundang orang yang baru bangkit dari depresi, dia akan banyak berpura-puraan di depan kamera. Setelah dia di balik layar, di balik kamera, dia akan kembali lagi depresi, sedih lagi. Malah justru saya akan mengundang orang yang udah bangkit dari depresi, sudah berdamai, dia punya kebiasaan yang unik, apapun itu. Terus dia juga sudah siap untuk kita bercanda di dalam podcast itu, karena podcastnya saya tidak akan kayak sejak kapan ini kita. Wah, sedih sekali rasanya. Itu yang nonton umur 80 tahun ke atas. Benar-benar. Dan tidak akan menarik. Makanya akan saya balut di podcast ini itu menjadi sesuatu yang sangat lucu, seru. Kalian belum pernah kan ngeliat orang buta sama orang buta saling berkomedi? Disinilah saat. Jadi segmennya itu kemana nih? Menyasar apa Dino? Kalau misalkan ngomongin segmen, ngomongin tentang pasar tunanetranya aja. Saya tuh pernah dikasih tahu di Indonesia ini katanya tunanetra ada 3 juta. Betul. Ada 3 juta. Kalau kita pengen maksimalin fokus di tunanetra, konten kita di tunanetra, ini benar-benar akan menjadi satu suguhan yang menarik sekali buat mereka.
akan mereka tuh bakal gini jadinya nanti, ke Banua ke Guna pengen belajar ini biar diundang ke situ wah berarti gua harus bisa nih, Ya. gue juga pengen kayak dia. Jadi ada kayak semangat baru lagi. Ya. Karena selama ini yang saya temui di media sosial tuh teh, Ya. orang-orang disabilitas, jangan disabilitas lah, non disabilitas, ini diundang Deddy Corbuzier, patokannya itu Deddy Corbuzier. Ya. Kalau disabilitas pengen ke Deddy Corbuzier, waduh, Kenapa nggak kita buat sendiri? Ya, begitu ya. kita wadari sendiri kreativitas mereka. Kalau nunggu ke Deddy Corbuzier, harus punya benar-benar kasus yang kontroversial sekali. Betul. Baru nyampe ke sana itu pun, waduh, nanti hujatannya eksploitasi disabilitas. Oke. Jadi Iya, harus ada suguhan yang mengguncang kira-kira ya. Iya, Ini awalnya dari mana kita mungkin bisa bicarakan kemudian ya. betul. Dan kita akan berpartner bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang misalkan kayak kita misalkan undang hari ini disabilitas netra yang dia jago di barista. Oke. Kita bakal ngajakin brand yang berkaitan dengan kopi-kopian, Ya. yang berkafe-kafean. Betul. Dan secara tidak langsung, walaupun kontennya tidak menarik, inilah yang akan digunakan kepada orang-orang disabilitas itu. Rasa respect. Ya udah nih, gue bakal hire dia karena respect. Masalah? Tidak masalah. Iya, betul. Karena memang itu yang sudah terbangun citra disabilitas di masyarakat. Ya. Tapi gimana caranya respectnya itu kita tidak receh. Betul. Luar biasa TPI. Iya. Iya. Rasanya ini terlalu sayang kalau kita tidak eksplor Dino kali ini, tapi masih banyak waktu juga nanti kita berkolaborasi. Kita ya maksudnya banyak hal yang harus kita bicarakan. Kita Cewek kan? betul luar biasa. Oke, sobat sosial, kita sudah diawali dengan perbincangan yang luar biasa. Biarpun beliau mengatakan apapun ya tidak terlalu serius, tapi saya pikir daging semua ini yang dia katakan. Apa yang kita akan suguhkan ke teman-teman disabilitas netra, kita harus keluar dari zona yang teman-teman saksikan. Tapi yang lebih penting, sahabat sosial, body image atau citra diri dari seorang Dino ini yang kita harapkan sebetulnya. Seluruh PDSN ini dengan citra diri yang luar biasa, kita menginginkan semua disabilitas netra melakukan hal itu. Ternyata kalau dia sudah memahami tentang itu, pengajaran activity dari living skill ataupun navigasi mobilitas itu sebetulnya jadi receh dan tidak terlalu penting juga. Tetapi kalau kita mindsetnya udah luar biasa yang dikatakan Dino, kita akan lebih mudah menjalani kehidupan ini. Sobat sosial, mungkin closing statement terakhir ini nggak lama lagi. Silakan Kang Dino. Ya Taguna itu singkatan dari apa sih? BG. Iya. Nah, disingkatnya jadi BG kan? Ya. Nah, bukannya Taguna lagi nanti. Ya. Wow, gelap. Closing statement yang luar biasa, memang gelap, tetapi kita akan menuju ke dunia terang, hati kita terang, bahwa mereka bisa lebih mandiri, berdiri di kaki sendiri, dan sukses semua. Untuk saat itu, Teh Dewi, Sendiri, ya. kalau jalan dituntun nih. Nanti banyak yang kotak-kotak seperti ini loh. Iya. Saksikan nanti podcast Sentra Wiataguna, nanti banyak channelnya. Terima kasih Teh Dewi, luar biasa. Kita akan lebih cair lagi nanti. Konsepnya kita akan lebih kita bikin menarik. Justru nanti ini mungkin anugerah bagi kita ya. Alhamdulillah. Di dunia kita di Humas loh. Kita harus sebesar-besarnya mengedukasi, mempublikasi, menginformasikan apapun PDSN ke seluruh seantero Nusantara. Masa Mahkamah Konstitusi aja bisa pakai jasa saya nggak bisa dipakai jasanya sama teman-teman saya. Oke, sahabat sosial, terima kasih. Podcast kali ini kita sudahi. Terima kasih luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.